Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online. Masih tentang tema bagaimana mengembangkan kapasitas leadership Anda, ya. Developing high impact leadership skills. Dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana menjadi leader sebagai people developer, ya, mengembangkan tim. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara segmen yang terakhir ini, ya. Leader sebagai seorang motivation stimulator atau sebagai inspirator. Bagaimana Anda sebagai seorang leader bisa menginspirasi, bisa memotivasi anak buah Anda supaya kinerjanya menjadi lebih cemerlang. Ya. Motivasi ini salah satu tema yang sangat krusial, Mas, ya, karena itu kunci penentu orang hebat atau tidak. Jadi memang ada dua elemen penentu kinerja itu, Mas, ya. Yang pertama skills dan pengetahuan, ya, knowledge and skills. Yang satunya motivasi, ya. Karena motivasi ini akan mempengaruhi working attitude juga, ya. Jadi motivasi, mampu dan mau. Kalau mampu saja tapi tidak mau, ya repot. Tapi kalau motivasinya tinggi, skills dan knowledge-nya juga kurang bagus, ya sama juga. Jadi kompetensinya itu mencakup skills-nya sama knowledge-nya hebat, motivasinya juga cetar membahana, Mas. Ya, motivasinya cetar membahana. Ya. Jadi menjadi kinerja yang unggul. Itu, Mas, ya. Nah, di dalam slide berikut ini saya mau menampilkan, ya, leader sebagai motivation stimulator, ya, di slide nomor 53. Jadi leaders menetapkan visi masa depan dan mengatur strategi untuk mencapainya. Mereka juga memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk tetap berada di jalur yang benar, ya, on the right path. Motivation itu keinginan untuk mendayagunakan usaha dengan tingkat yang lebih tinggi guna mencapai sasaran kinerja organisasi, ya. Jadi mendayagunakan usaha yang lebih tinggi, ya, going extra miles, gitu, ya. Ya, jadi motivasi itu adalah usaha untuk meningkatkan kinerja supaya lebih unggul, ya. Jadi Anda mau mendayagunakan usaha lebih extra miles, ya. Tenaga ekstra, ya, untuk mendorong kinerja organisasi Anda menjadi lebih hebat. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya menampilkan 3C motivation, ya. Ini berdasarkan riset-riset, Mas, ya. Riset-riset dari berbagai ilmu perilaku itu, motivasi itu ditentukan oleh antara lain 3 elemen C ini, ya, dari kolaborasi, content, dan choice. Ya, collaboration, content, dan choice. Jadi mari coba kita lihat satu persatu, Mas, ya, kita bedah, ya. Jadi yang pertama itu kolaborasi, ya. Jadi seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda ini, ya, orang-orang merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras ketika mereka terinspirasi untuk kerjasama, memiliki kesempatan untuk membantu orang lain mencapai kesuksesan, ya, kolaborasi. Dalam bahasa lain lingkungan kerja nih, Mas, lingkungan kerja. Ini sangat krusial, ya, Mas. Kalau lingkungan kerja Anda itu auranya positif, ya, saling membantu, teman-teman Anda gokil, itu akan memotivasi orang. Sebaliknya kalau lingkungan kerja itu karyawan-karyawan di kantor Anda orangnya kayak zombie, gitu, ya. Zombie, ya, semangatnya loyo kayak gini, kerjanya sambil ngantuk-ngantuk, gitu, ya. Itu menular, Mas. Energi negatif seperti itu tuh menular. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kalau Anda masuk ke kantor dan di kantor itu ada beberapa orang yang energinya negatif, itu energi negatif itu menular, Mas. Sebaliknya kalau Anda punya teman yang kerjanya itu selalu fun, semangat dia itu akan menular. Ya, jadi kolaborasi itu kita bicara mengenai lingkungan kerja, Mas, ya. Nah, Anda sebagai seorang atasan harus memastikan bahwa lingkungan kerjanya itu kondusif, energinya itu positif, Mas. Ya, misalnya Anda punya ritual lah, tiap pagi kumpul bersama bersyukur 3 menit saja, itu luar biasa itu, Mas. Tolong itu tradisikan, simple 3 menit. Atau mungkin tiap Jumat kumpul selama 15 menit, atau morning briefing. Morning briefing itu selalu diawali tidak hanya dengan doa, tapi bersyukur apa yang sudah kita miliki hari itu. Atau mungkin ritualnya itu sore hari, Mas, sebelum pulang. Jam 5 sore sebelum pulang kumpul, berdiri melingkar, kemudian suruh menundukkan kepala, bersyukur apa yang kita syukuri dari hari itu. Sejak dari jam 8 sampai jam 5 sore itu apa yang layak kita syukuri. Apa hal-hal baik yang kita alami dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu powerful, Mas. Seringkali kita itu terlalu banyak bicara tentang kekurangan dari kantor kita, ya. Komplain ini, komplain itu. Kita ketika pulang ke kantor itu selalu mikirnya itu yang negatif saja dari kantor kita. Macet dan seterusnya, dan seterusnya.
Padahal penelitian dari University of San Diego ya, University of California at San Diego mengatakan, kalau Anda punya ritual karyawan Anda sebelum pulang, suruh berdiri semua, bersyukur, membayangkan positive things yang terjadi di hari itu, 3 saja. Mungkin makan siangnya enak, mungkin meetingnya produktif. Temukanlah. Mungkin tetap ada banyak kekurangan ya dari hari itu ya. Banyak mungkin hal-hal yang annoying di hari itu. Tapi jangan kita itu memfokuskan pikiran pada hal-hal yang annoying. Karena what you think is what you get. Kalau Anda fokus pikirannya selalu hal-hal yang annoying, teman yang annoying, kerjaan yang annoying, yang menggumpal itu, otakmu jadi annoying juga. No, kata penelitinya dari University of San Diego, California at San Diego. Anda boleh memang, mungkin punya ribuan hal-hal yang annoying. Dan selama ini kita terlatih untuk memikirkan yang annoying itu, yang menjengkelkan itu, yang bikin bete. No. Selalu dorong dirimu untuk memikirkan yang bagus yang terjadi dalam dirimu. Jadi ritualnya mungkin tidak setiap hari ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali Anda berkumpul tiap jam 5 sore, jangan pagi, jam 5 sore, menundukkan kepala, bersyukur, apa yang kita syukuri dari hari itu, apa yang hal-hal positif yang terjadi di hari itu, hal-hal yang positif, yang berharga gitu. Ya, temukan, pasti ada lah yang positif itu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sekedar mungkin tadi ya, makan siangnya enak, atau mungkin Anda menemukan informasi yang menarik di Google gitu ya, atau Anda bertemu dengan klien baru, ya. Itu membangkitkan kolaborasi, Mas, membangkitkan kerjasama, itu sense of togetherness, dan itu bisa sangat memotivasi karyawan Anda melihat kebaikan, ya, tidak hanya energi negatif yang bersemayam. Oke. Nah, yang kedua konten ini, Mas. Orang-orang merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka dapat menambah nilai bagi perusahaan, value. Ya, ini konten ini, Mas. Ada sebuah kisah yang menarik ini, Mas, ya, contoh sederhana. Ada 2 orang tukang batu, Mas, tukang bangunan ya. Sedang masang semen gitu ya, mengaduk semen. Yang satu ditanya, "Sedang apa kamu?" "Saya sedang mengaduk semen. Ini kerjaan saya cuma mengaduk semen kayak gini." Membosankan. Tapi yang satu ditanya, "Kamu sedang apa?" "Sama kerjanya, sama-sama mengaduk semen." Yang satu bilang, tadi mengaduk semen, yang satu, "Sedang apa kamu?" "Saya sedang membangun gedung termegah di kota ini, Mas. Saya sedang membangun gedung termegah di kota ini." Jadi dia tidak bilang, "Saya sedang mengaduk semen. Saya sedang terlibat dalam proses pembangunan gedung paling megah di kota ini. Gedung yang agung, gedung yang legendaris." Jadi cara ngomong kayak gitu aja membuat dia bersemangat mengaduk semennya. Karena dia merasa dia punya kontribusi terhadap something meaningful, something yang bigger, gedung termegah. That's it, Mas ya. Jadi Anda temukan itu value dari pekerjaan Anda itu. Ya, contohnya seperti sekarang saya nih ya, saya ngasih training secara online. Ya, ini saya merasa bahwa saya berbagi ilmu. Value saya adalah membangun peradaban yang lebih tercerahkan gitu. Kalau training online saya ini diminati banyak orang, melatih banyak orang, itu kan meaningful, Mas. Saya akan sangat senang kalau teman-teman semua merasa mendapatkan manfaat dari ilmu online itu. Jadi saya ikut membangun peradaban yang tercerahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, Mas. Jadi itu, Mas, konten ya. Jadi value added temukan ya. Jadi itu berkali-kali dalam riset psikologi ditemukan seperti itu, Mas. Job satisfaction itu salah satu elemennya adalah sejauh mana Anda merasa pekerjaan Anda itu penting. Ya. Jadi seorang teller di bank itu mungkin kadang-kadang jenuh ya, tapi kalau dia merasa bahwa itu sebenarnya ujung tombak dari sebuah bank. Kalau tidak ada teller, banknya bisa kolaps. Ya, dia punya peran, ya, kontribusi. Sama, Mas, kalau Anda kerja di HRD, di marketing, di produksi, Anda temukanlah pekerjaan Anda itu penting nggak? Ya, semakin Anda merasa pekerjaan Anda itu punya makna yang penting bagi organisasi Anda, punya kontribusi yang signifikan, Anda akan merasa menjadi makin termotivasi, Mas. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah choice. Choice ini otonomi, Mas ya. Orang-orang merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras ketika mereka memiliki peran, pilihan, atau otonomi guna membuat keputusan mengenai pekerjaan mereka. Jadi otonomi, choice.
Jadi kalau Anda kerja itu ya sebaiknya ada otonomi, Mas. Anda sebagai atasan harus ngasih otonomi juga sama anak buah Anda. Jangan terlalu micromanaging seperti yang saya bilang dalam video sebelumnya ya. Micromanaging itu terlalu intervensi, itu malah justru membuat anak buah Anda merasa dikerdilkan gitu ya, disepelekan ya. Sedikit-sedikit dikasih tahu, sedikit-sedikit dikasih tahu. Kasih otonomi, kasih wewenang, dan kasih kebebasan. Dengan cara itu Anda mendidik anak buah Anda juga untuk berani take decision, to decide something gitu Mas ya. Kadang-kadang ada juga sih ya anak buah yang sudah kasih otonomi tapi dia tulalit juga ya, tidak punya inisiatif ya. Ya pelan-pelan Anda didik supaya dia punya inisiatif, berani mengambil keputusan. Jadi itu Mas ya, kolaborasi, content and choice. Dalam hal choice Anda harus ngasih otonomi, dalam hal konten Anda harus bisa ngasih tahu kepada semua anggota tim Anda bahwa pekerjaan tim Anda itu punya makna penting bagi organisasi, punya kontribusi yang signifikan. Dan kemudian kolaborasi, menciptakan lingkungan kerja iklim yang penuh dengan kerjasama tim yang menyenangkan, yang saling membantu, bahu-membahu berbuat kebaikan. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video online pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.